Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Lima puluh satu tahun yang lalu, tanggal 15 Januari 1974, terjadi peristiwa demonstrasi mahasiswa di Jakarta yang berujung terjadinya kerusuhan besar, menyebabkan belasan orang meninggal, ratusan orang luka-luka, serta kerusakan mobil, motor, dan bangunan. Tahukah historian peristiwa tersebut? Yap, peristiwa tersebut disebut dengan Malapetaka 15 Januari, atau yang biasa disebut dengan peristiwa Malari. Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Saat itu, menurut rencana, tanggal 14 sampai 17 Januari 1974 ada rencana kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang, Kakue Tanaka, ke Indonesia. Rencana kedatangan PM Jepang tersebut terdengar sampai ke telinga mahasiswa. Kemudian, mereka merencanakan untuk demonstrasi ketika penyambutan PM Jepang tersebut. Tanggal 9 Januari 1974, mahasiswa mengadakan demonstrasi di Jakarta dan Bandung. Kemudian, tanggal 11 Januari 1974, mahasiswa menemui Presiden Soeharto. Mereka menyampaikan protes tentang maraknya korupsi, ketidaksetaraan penanaman modal asing yang menguntungkan kelompok tertentu, serta tingginya harga kebutuhan pokok. Selain itu, mereka juga menuntut dibubarkannya asisten pribadi Presiden Soeharto. Setelah pertemuan mahasiswa dengan Presiden Soeharto tidak menghasilkan apa-apa, tanggal 12 Januari 1974, mahasiswa mengadakan apel siaga di kampus Universitas Kristen Indonesia, mengajak masyarakat memasang bendera setengah tiang pada hari kehadiran PM Tanaka. Selain itu, juga mengajak koran memboikot berita tentang rencana kehadiran PM Tanaka dan mengadakan aksi tanggal 15 Januari 1974. Tanggal 14 Januari 1974, ratusan mahasiswa mendatangi Bandara Halim Perdana Kusuma untuk menyambut kedatangan Tanaka beserta rombongan pejabat Jepang. Presiden Soeharto saat itu melihat kondisi keamanan di sekitar Bandara Halim Perdana Kusuma sudah tidak kondusif, sehingga menggunakan helikopter untuk menyambut kedatangan rombongan PM Tanaka. Karena mahasiswa mengetahui Presiden Soeharto menggunakan helikopter untuk menyambut PM Tanaka, sehingga hal tersebut membuat mereka kecewa. Karena mereka berencana menyampaikan aspirasi secara langsung kepada PM Tanaka. Malam harinya, mahasiswa berkumpul di Universitas Indonesia, mengadakan diskusi yang dipimpin oleh Hariman Siregar. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk mengumpulkan mahasiswa dalam rencana gerakan esok paginya. Besok harinya, tanggal 15 Januari 1974, mahasiswa menjalankan rencana aksi dengan berkumpul dahulu di kampus UI Salemba sekitar pukul 8 pagi. Kemudian bergerak menuju kampus Universitas Trisakti sebagai titik awal aksi. Dalam perjalanan ke kampus Trisakti di Grogol, terjadi beberapa perkembangan. Pertama, massa semakin bertambah karena bergabungnya massa yang menunggu di jalanan antara Salemba sampai Grogol. Yang kedua, massa akhirnya terpencar menjadi dua bagian. Sebagian bergabung dengan lapangan Monas dan sebagian lagi tetap menuju ke kampus Trisakti. Kemudian, mahasiswa yang bergerak dari kampus Trisakti bergerak menuju lapangan Monas dan daerah seputar Istana Negara. Tujuan mereka yaitu ingin menemui Presiden Soeharto dan PM Tanaka yang sudah berada di Istana Negara untuk menyampaikan tuntutan yang dikenal dengan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura, yaitu mendesak pemerintah menurunkan harga, membubarkan lembaga asisten pribadi presiden yang dianggap mempengaruhi kebijakan presiden, dan mengadili koruptor. Rencana mahasiswa yang awalnya hanya ingin menyampaikan Tritura ternyata berjalan di luar kendali. Aksi ini berubah menjadi tidak terkendali dan rusuh. Koordinator aksi saat itu, Bambang Sulistomo dan Theo Sambuaga, kebingungan dan tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa mengingatkan agar mahasiswa tidak melakukan pengrusakan. Saat itu, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib, Jenderal Sumitro menemui massa untuk meredakan kericuhan. Namun, massa sulit dikendalikan. Kerusuhan semakin melebar dengan aksi gabungan antara mahasiswa dan masyarakat.
Pengerusakan dan pembakaran kendaraan juga dilakukan tidak hanya milik pribadi, kendaraan milik ABRI juga kena imbas. Selain itu, banyak gedung perusahaan dari Jepang dirusak massa. Proyek Senen yang sudah dijaga aparat keamanan juga tidak terselamatkan. Pusat pertokoan terbesar di Jakarta itu dirusak dan dijarah. Mobil pemadam kebakaran yang datang ke daerah itu tidak dapat berbuat banyak karena juga ikut dirusak. Dilansir dari harian Kompas, tercatat 11 orang meninggal, 177 mengalami luka berat, 120 luka ringan, dan 755 orang ditahan. Sementara itu, 807 mobil dan 187 sepeda motor rusak atau dibakar. 144 bangunan dan 1 pabrik rusak atau dibakar, dan sejumlah 160 kg emas hilang dijarah. Dari pihak mahasiswa, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia saat itu, Hariman Siregar, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Kemudian, Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah dengan mencopot Jenderal Sumitro dari jabatannya sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, serta membubarkan Lembaga Asisten Pribadi Presiden. Itu tadi sekilas tentang peristiwa Malari, salah satu sejarah kelam dari perpolitikan di Indonesia. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.